penting Indonesia ini kan butuh orang tuh pemangku jabatan pemerintah tuh kan Indonesia tuh kan maunya tuh yang jujur ya kan jujur banyak orang jujur tapi tidak semua bisa untuk setia kan dalam tugasnya ada juga yang nyelip ini segala macam jadi kalau nyelip berarti bukan jujur yo makanya itu kan tidak semua pemimpin tuh kan bisa menyenangkan semua orang gitu ada pemimpin itu yang dia mau menyenangkan sudah aku senangin aja nih karyawan aku staff aku bela dulu nih fokus dulu nih baru nanti warga nantilah misalnya kayak itu kan kebijakan dari kepala daerah atau presiden kayak itu atau gubernur kan ada gubernur yang kayak itu modelnya kan juga gubernurnya tuh yang memang belak-belakan kayak itu yang suka terus terang segala macam jujur kayak itu ini sebagaimana kayak gitu jujur dan transparan kan jarang ada daerah tuh memang mau transparansi dana kan anggaran daerah tahun ini dialokasikan ke sini kan nggak ada seperti itu kan yang ada cuma zaman Pak Ahok DKI Pak Ahok kan itu transparansi dana sebelumnya kan ada orang kan pada menutupi kan itu kan dalam bentuk dokumen sekian dana kita akan bangun ini kan nggak tahu nih masyarakat nggak tahu nih tapi ketika zaman Pak Ahok kan pernah dibikin tuh zaman kayak gitu transparansi dana jadi masyarakat bisa lihat ini ada Jakarta akan melakukan perbaikan bendungan nih misalnya kayak itu atau membangun sumur resapan misalnya kayak itu dananya sekian misalnya kayak itu kan masyarakat bisa lihat nih jadi dana APBD DKI memang bisa dilihat oleh semua masyarakat jadi itu. Tugas gubernur bukan untuk membangun baik tapi juga membangun kejujuran dan transparansi dana yang ada di daerah yang dikelolanya dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat gitu ya kalau setidaknya dengan dana yang disediakan negara daerah transparansi dana itu perlu jadi masyarakat kan bisa ngelihat nih Jambi misalnya kayak Jambi akan mengadakan ini proyeknya ini kayak itu sekian dananya segini kayak itu boleh ditiru tuh untuk gubernur Jambi berikutnya transparansi dana karena kita sebagai masyarakat Jambi ya mungkin memang penasaran dengan dana-dana dari Pemprov Jambi sebenarnya dananya kemana baik iya karena kita penasaran karena memang itu kan uangnya kan banyak gitu kan dan kita tuh tidak pernah diberitahu gitu kemana uang ini atau mungkin masyarakat bisa akses di sini gitu kan tidak tahu kita kemana uang kita tuh kita kan bayar pajak nih kayak itu kan bayar pajak motor pajak kendaraan itu kan menjadi APBD daerah dan kita kan sebagai masyarakat tuh kan pasti kepengennya negeri kita atau daerah kita tuh bagus kayak itu berarti ini bukan ke ciri-ciri pemimpin yang tapi ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Menhabib itu bagaimana pemerintah besok membangun sistem kerja yang transparansi dana itu penting ya. Oke, kalau menurut Muksidmen kalau menurut saya ini mungkin bukan seperti Abid kan tadi kan lebih membicarakan soal kebijakan. Anda setuju belum dengan pendapat tadi barusan? Pendapat dulu. Pendapat Anda tentang transparansi dana ini memang baik ke untuk pemerintah? Secara pribadi menurut saya tidak bisa bilang setuju 100%. Karena kembali lagi memang benar ketika kita melihat transparansi dana tersebut kita sebagai masyarakat akan lebih percaya. Cuman kembali lagi sebenarnya itu untuk apa gitu? Tidak berguna ya? Bukan tidak berguna. Secara pribadi saya melihat lebih banyak masalah yang akan muncul. Masalah yang akan muncul lebih banyak dan juga kembali lagi kan selama ini kan sistem yang berjalan seperti itu kan. Sistem yang berjalan SOP atau prosedur yang berjalan seperti itu sehingga ketika kita ingin melakukan perubahan itu bukan hal yang mudah gitu. Kenapa Anda berpikir kalau dengan transparansi dana masalah akan lebih banyak? Masalah ini tolong digarisbawahi. Maksud saya bukan masalah itu bukannya itu justru menjadi titik terang dari semua. Ini jangan salah paham dulu. Maksud saya bukan. Saya tidak salah paham. Saya ingin minta penjelasan. Saya kan kasih penjelasan. Maksud saya masalah yang muncul itu bukan karena masalah dana itu ditransparasikan, tapi prosedurnya. Karena selama ini prosedur yang berjalan sudah seperti ini berarti untuk mengubah sistem tersebut bakal banyak
cobaan, bakal banyak halangan. Karena mencoba hal baru. Iya, mencoba hal yang baru yang mana kita tahu tentunya ada beberapa pihak yang mungkin tidak senang akan hal tersebut. Tapi Anda sepertinya Sepertinya menolak. Ya, intinya itu bagus sekali sebenarnya yang saran dari Habib tadi. Dan juga itu sudah terbukti ya di contohnya di pemerintahan. Mau siapa tadi? Ahok. Ya, supaya udah gitu namanya. DKI. Ya kan kalau misalnya ini yang gitu. Dan maksud saya itu bisa jadi pelajaran lah kan, diambil hikmahnya, dibuang yang tidak bagusnya karena hanya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kita hanya manusia, kita berbuat dosa. Jadi menurut Anda contoh pemimpin yang diidolakan untuk masyarakat Jambi ini seperti apa? Sebenarnya menurut saya bukan contoh secara spesifik ya. Kalau Abi tadi kan membicarakan soal kebijakan dan sistem yang dilakukan. Kalau menurut saya melihat dari sudut pandang sosial media dan anak muda, yang mana kita kan bisa dibilang kita ini kan generasi apa? Yang banyak, iya generasi milenial, sudah banyak teknologi, Z gitu kan, dan juga banyak yang melakukan pemilihan sekarang ini generasi milenial. Mungkin untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat atau generasi-generasi tersebut, bisa saja para pemimpin ini mungkin seperti kita ini membuka diskusi terbuka atau membuka podcast sehingga masyarakat sehingga masyarakatnya bisa melihat, oh seperti ini loh pemimpin kita. Dia pemimpin itu tidak asing sekali bagi kita. Pemimpin itu rasanya tidak seperti berbeda dengan kita. Kita sama-sama manusia biasa. Lebih ingin mengenal pendekatan personal gitu ya, mengenal lebih dekat gitu. Bukan hanya mengenal sebagai seorang gubernur, tapi menjadi seorang bapak bagi seluruh masyarakat. Ya, dan bukan gubernur saja. Mungkin pejabat apapun lah gitu kan. Pokoknya wali kota, bupati, mencakup semuanya. Iya. Saya setuju juga tuh. Benar. Memang kita perlu membangun emosional gitu ya. Kedekatan emosional. Nah, kalau memang seperti itu, saya jadi berpikir nih, memang kriteria calon pemimpin sudah dijelaskan tadi ya kalian berdua. Yang saya ingin tanyakan lagi, sebenarnya yang dibutuhkan Jambi itu apa? Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Jambi? Menurut Habib, Jangan lebih kecil aja sih. Kota Jambi ini sebenarnya membutuhkan apa? Saya dari mana? Tapi gua beda loh. Boleh. Dari provinsi Jambi lah. Provinsi Jambi lah ya. Iya, dari provinsi Jambi sebenarnya butuhnya yang harus kita Benahi. dari provinsi Jambi ini apa? Kalau dari Provinsi Jambi yang perlu kita benahi itu adalah tentang infrastruktur lah. Infrastruktur. Pembangunan Jalan, penerangan lampu di jalan kan. Itu kan kalau di kota kita kan, ya kita kalau pulang malam pun kita nggak khawatir gitu loh. Tapi kalau kita yang dari daerah, misalkan kayak gitu, kayak saya nih dari sungai ke Sungai Gelam kan gelap tuh. Saya ngeri balik. Jadi saya itu minta ke pemerintah Jambi ya kalau bisa dibangunlah nih penerangan di jalan arah Sungai Gelam sana tuh supaya daerah tempat saya itu tidak gelap. Khusus Sungai Gelam ya, kalau tempat daerah saya Sungai Gelam, tapi kalau untuk keseluruhan di Provinsi Jambi kalau kita kan masih kendala di mana-mana pemerintah tuh pasti kendala tuh di jalan. Masyarakat tuh pasti ngeluh tuh jalan buruk, jalan berlobang, sekarang segala macam. Kenapa Anda ingin membangun jalan yang baik, yang bagus, penerangan lampu? Kenapa Anda ingin keluar malam? Tujuan keluar malam itu apa? Untuk menghadiri podcast ini. Itu bercanda ya. Maka lo. Oke. Memang penerangan ya, karena yang jalan penerangan itu kan kalau jalannya bagus kan, kalaupun ada yang macam-macam jalan kita kan bisa kebun nah gitu. Ya, kalau jalannya buruk mau ngebut sudah nyongkur kita. Ya betul. Jadi kayak itu, jadi itu ya mencegah kriminalitas lah sebenarnya dengan adanya jalan yang bagus. Ini kan yang kayak kasus di Jambi nih yang orang tidur